Mohon mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bertemu kembali dalam setiap malam Kamis untuk mengadakan acara rutinan pengajian. Semoga ngaji ini nanti dapat ilmu manfaat, hidup barokah, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin banyak pertanyaan tentang sisi baik dan sisi buruk. Karena manusia ini kalau diteliti, kalau dibaca, kalau dipahami, manusia ini ada sisi baik, ada sisi buruk. Juga alam semesta ini ada sisi baik, ada sisi buruk. Ada yoni negatif, ada yoni positif. Walaupun di alam semesta ini ada juga magnet yang namanya positif dan negatif. Ini karena yang ada pada diri, yang ada pada alam ini tetap dua, ganjil, genap. Ada malam, ada siang. Ada laki, ada perempuan. Itu untuk makhluk. Tapi untuk kholik, Tuhan, itu hanya ganjil satu. Maka di dalam diri ini ada sisi baik, ada sisi buruk. Ini pasti 100%. Maka orang berkata, "Wah, saya ini orang yang baik." Itu tidak boleh. Itu. Jadi kita harus berpikir, harus sadar bahwa di diri kita ini ada sisi baik, ada sisi buruk. Katanya di dalam Ihya, sisi kanan baik, sisi kiri buruk. Sisi kanan ditempati malaikat, sisi kiri ditempati setan. Itu pasti itu. Kadang kita berpikir, rasa ini, wah, saya ini mau kemana sekarang ya? Kadang diajak kebaikan, wah saya harus silaturahim ke teman, ke keluarga. Kadang ada yang mengajak, wah saya harus lihat cewek, saya harus, mohon maaf, mencuri. Nah, ini pasti ada itu, pengajak itu. Maka kita harus membaca diri. Yang penting ini, paling penting kita harus membaca diri. Diri kita ini apa baik, apa buruk. Dalam waktu 24 jam ini, hidup kita, apa saya baik, apa saya buruk. Apakah nanti saya ini akhir hayat ini apa husnul khotimah, apa su'ul khotimah. Itu dikala ida balagotil hulkum, dikala ruh mau dicabut di tenggorokan, apakah saya ini su'ul khotimah apa husnul khotimah. Ini yang kita harus baca, yang harus kita lihat di diri kita ini. Karena di dalam, saya selalu menerangkan, di dalam diri kita ini ada nafsu yang 7 itu.
Yang 3 kiri, yang 3 kanan. Yang di tengah mutmainnah. Yang 3 kiri su artinya jelek, ammaroh, lawamah, mulhimah. Itu nafsu. Yang kanan rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Yang di tengah mutmainnah. Maka di dalam Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang dipanggil oleh Tuhan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu mutmainnah yang tenang. Lalu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ini. Kalau sudah tenang Pak, ayo kita radiyatan mardiyah. Sehingga apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kamiliyah. Ayo masuklah ke baitku, ke rumahku, katanya Allah, jannahku. Fi ibadi wadkhuli jannati. Itu manusia. Maka di ayat lain ini yang kita bahas sekarang. Kan kebanyakan orang-orang ini ustadz atau ya paling tidaklah orang-orang alim yang kurang paham ini, bukan yang kurang paham, mungkin tidak membaca ayat yang sebelumnya. Karena kemarin ini banyak orang, kalau kan ada Pak orang pidato, mohon maaf ya kalau saya salah itu dari saya, kan gitu Pak. Kalau benar itu dari Allah. Memang ada ayatnya. Itu. Tapi ayat sebelumnya tidak dibaca, tidak dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Surat An-Nisa ayat 79 ini menerangkan ma asobaka min hasanatin faminallah ini. Wa ma asobaka min sayyi'atin faminafsik. Ini. Ma asobaka ma utawi barang perkara asobaka kang ngenei apa maka ing sira. Kalau ada sesuatu mengena pada kita, kamu, katanya Al-Quran, min hasanatin saking kebagusan, iku faminallah, maka iku dari Allah. Kalau ada sesuatu yang kena pada diri kamu, katanya Al-Quran, kebaikan itu dari Allah. Ini yang jadi pertanyaan. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa ma lan barang lan perkara asobaka kang nai apa maka ing sira min sayyi'atin saking kejelekan fa min nafsik, maka iku dari awake dhewe. Kalau sesuatu itu kena pada diri, min sayiatin kejelekan, maka itu dari kita, dari diri itu. Wa arsalnaka rasulan wa kafa billahi syahida. Lah ini. Wa arsalnaka lan ngutus sapa ingsun ka ing sira rasulan ing utusan wa kafa billahi syahida, maka cukup billahi maka cukup bagi Allah syahidan, jadi saksi. Nah di sini ada ayat sebelumnya. Kalau kejelekan dari kita, kalau kebagusan dari Allah, kan banyak orang mengatakan seperti itu. Tapi ayat sebelumnya, ayat 78 di surat An-Nisa, ini ayat 79. Sebelumnya ayat 78,
menerangkan ainama takunu yudrikkumul mautuh walau kuntum fi burujim musayyadah. Nah, ini wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ini ainama takunu, di mana kamu ada, yudrikkum mangka nemokno kum eng sira kabeh al mautu apa mati. Dimanapun kamu berada, katanya Al-Quran, di ekai mabai sampean lebu ada dalam tanah, lebu ada dalam semut, tetap al maut nekah pasti badah. Mate nekah pasti nyep-nyepin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini nekah ayatnya. Walaupun sampian neka napa? Walaupun sampian itu lari ke ujung dunia atau ke lubang semut, tetap malaikat maut pasti datang. Karena ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun sampian semua ada di benteng yang sangat tinggi, fi burujim musayyadah, walaupun sampean di benteng tinggi, tetap kalau mati ya mati, pasti. Ini lalu wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum lan tekalane ngenei hum eng sira kabeh hasanatun opo hasanah opo kebaikan, dikala kebaikan itu ada pada diri, kena pada diri, yaqulu mongko ngucap sapa kaum. Nah ini hadihi min indillah, ini dari Allah. Kalau kebaikan Pak dari Allah, katanya kaum, yaqulu min hadihi min indillah. Wa in tusibhum hasanatun wa in tusibun sayi'atun wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadihi min indikah. Ini kaum berbicara lagi. Wa in tusibun lan tekalani ngenei hum ing sira kabeh apa sayi'atun kejelekan, yaqulu moko ngucap sapa kaum hadihi min indikah, bahwa ini dari awakmu, dari dirimu. Nah, ini ayat yang jelas. Kaum itu berbicara kalau kebaikan itu dari Allah, kalau kejahatan itu dari dirinya sendiri. Nah, ini ayat ini yang belum dibaca sama teman-teman ini. Keterusannya ini, kullun min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Di sini kul, katakanlah Muhammad, karena orang-orang ini kaum banyak bicara bahwa kalau kebaikan itu dari Allah, kalau kejahatan itu dari diri sendiri, kan itu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ayat lain, kul, katakanlah Muhammad, kullun, semuanya itu. Kalau semuanya apa? Baik kejahatan, baik keburukan, baik kehasanah, kebagusan, min indillah, itu dari Allah. Ini yang harus kita pahami. Semua kejelekan, kebaikan tetap semua ini min indillah. Ini Kanjeng Nabi Muhammad disuruh oleh Allah
katakanlah Muhammad kullun min indillah. Ini fama li haula il qaum la yakaduna yafqahuna hadisa. Semua kaum itu la yakadu yafqahuna hadisa, itu tidak mengerti tentang pembicaraannya sendiri. Ini jelas, Pak. Jadi di diri ini sudah tertanam bahwa kebaikan dan keburukan itu ada. Semua ini lelakoni Allah. Semua itu af'al Allah. Ini pertanyaan yang kemarin Pak Nasib juga yang bertanya, loh kalau berbicara jelek, kalau berbuat jelek bagaimana? Hakikatnya semua ini tetap kullun min indillah. Sebab apa? Monggo kita pikir. Alam semesta ini, seisinya ini berasal itu tetap dari Allah. Semuanya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lam awal. Lalu lahu ma fis samawati wal ard. Semua nanti kembali kepada Allah. Nah, di alam semesta ini semua seisinya ini dicipta oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Ini ada sisi buruk, ada sisi baik. Maka di dalam pelajaran fisika itu ada magnet positif, ada magnet negatif. Ini alam semesta. Kalau tidak ada sisi baik dan sisi buruk, tidak ada ini. Lampu aja, lampu ini, kalau tidak ada positif dan negatif, tidak ada baik dan buruk, itu tidak bisa menyala. Ini sudah hukum alam. Itu semua itu tetap dari Allah. Ayo kita lihat sekarang di diri, katanya Imam Al-Ghazali, di diri kita ini ada sisi malakut, ada sisi syaitoniyah, ada sisi malaikat, Pak, ada sisi setan. Lah terus malaikat ini hidup dan ada ini dari siapa? Kebaikan. Yang menggerakkan malaikat, yang mempunyai kekuatan ini malaikat itu dari siapa? Itu dari tetap dari Allah Rabbul Alamin. Terus sisi kiri, sisi jelek, sisi setan. Lah, setan ini hidup dari siapa? Kalau ayo monggo kita pikir secara jernih, pikir secara halus. Tetap, Pak. Setan katanya Bapak yobu, malaikat pun yobu. Ini ada di diri kita. Ada sifat setan, ada sifat jin, ada sifat malaikat. Ada sifat iblis, Pak. Di diri ini komplit. Maka di dalam Al-Quran itu suruh milih kita. Apa sisi baik, apa sisi buruk. Kalau sisi baik ini, kalau sisi buruk ini. Ada di surat Waqiah itu. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabus simal ma ashabul simal. Ini itu. Ada ahli kanan, ada ahli kiri. Itu kita berpikir tentang sisi baik dan buruk. Nah itu, Pak, katanya Bapak. Tidak, kalau tidak ada rem. Nah ini. Tabrak, Pak. Itu. Lah maka kita perlu namanya ilmu, Pak. Sebagai rem ini ilmu.
ilmu kita ini yang bisa ngerem. Oh, saya mau ke sisi jelek. Oh, bagaimana ya nanti? Karena ilmunya begini. Oh, nanti sisi baik. Wah, ini ilmunya begini. Itu, Pak. Jadi di dalam hidup ini yang namanya hayat, karena sifat ma'ani ini hayatun, ini ada di diri ini. Bisa kalau dengan adanya hayat, bisa berbicara Pak Rosid, bisa melihat, bisa mendengar, bisa iradah, bisa kudrat dengan adanya hayat. Tapi hayat ini punya siapa? Nah, ini yang perlu kita tahu dan kita pahami. Jangan sebatas tahu, Pak, harus kita pahami. Biar nanti keimanan kita ini untuk menuju ma'rifatullah ketemu. Nih, kalau sudah paham tentang itu, insya Allah nanti ma'rifatullahnya ini bagaimana? Nah, itu. Nah, ini biar teman-teman ya saling memberi. Bukan saya ini parasit yang paling tahu atau alim, tidak Pak. Alimun itu tetap Gusti Allah Ta'ala. Saya hanya dikasih untuk menerangkan ini. Dikasih kekuatan oleh Allah, dikasih bisa bicara, dikasih bisa melihat, merasakan, dan iradah, kudrat iradat. Itu tetap dari Allah. Jangan mengaku kita, mohon maaf, punya ilmu, alim, sudah. Itu, Pak. Kalau kita sudah ditutup oleh Allah, sudah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bicara. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau sudah tuli, sudah buta, sudah tidak bisa. Saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Kalau sudah ada tabir, Pak, aidihim di muka, mimbaini aidihim dikelilingi tabir itu, tidak bisa kita. Kenapa seperti itu? Nah, itu dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, ini kembali lagi, siapa yang menggerakkan? Nah, ini kalau sudah hakikat, Pak. Kalau sudah paham hakikat sehingga makrifat kita. Terus yang menggerakkan kita yang bicara ini, karena hati ini bicara, Pak. Mohon maaf sampean kalau belajar apa namanya sirur asror, Pak, diam. Antum diam. Lalu diam, kita sudah diam, tapi hati bicara. Hati bicara. Monggo ayo kalau enggak percaya sampean, sudah sampean diam. Pasti hati ini bicara. Lah, ini kekuatan siapa? Dan dari mana? Dalam hati. Iya, makanya ada kalam lisan, ada kalam hati, Pak. Itu biar sampean paham, artinya kita ini katanya orang-orang tua ini pasti coba, pasti bagus dari Allah itu. Sudah, kita iman itu. Tapi monggo selaku manusia tetap kemarin itu wal takum minkum ummatan yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, jadilah kamu semua
umat yad'una bil ma'ruf, mengajak menebar kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Itu kita selaku manusia, monggo ayo kita tafakkur, Pak, tafakkur. Jangan tulul amal, jangan angan-angan kapan ya saya kaya. Itu nggak boleh, Pak. Monggo ayo tafakkur. Tafakkur ini berpikir bagaimana ya saya harus apa untuk menuju kaya. Tafakkur, minta kepada Allah. Berdoa. Monggo diam sebentar. Nanti ilham insya Allah datang. Makanya teman-teman ingin hidup enak, ingin hidup bahagia, juga ingin hidup kaya, ayo kita diam dulu. Diam, tafakkur. Tafakkur itu berpikir. Kadang teman ada yang berzikir dengan tafakkur. Nanti datang. Tapi itu kalau kita paham ilmunya. Kalau ilmunya orang-orang spirit, ini ngatur nafas. Keluar masuk, atur, tenang, tarik, diam, keluar. Ini nanti di dalam ini nanti ada ilham. Monggo sampian duduk dengan alif lam. Caranya duduk ini bagaimana? Monggo kita belajar. Biar kita ini tenang untuk melafadzkan Allah itu. Ini sumber dari segala sumber, karena itu hayat. Itu. Kalau kita ingin mohon maaf, ingin karomah, ingin sakti, monggo atur. Karena di diri ini, Pak, di diri ini sebenarnya manusia itu semua sakti. Kalau paham. Ya, kalau kita paham. Brajamusti ada di kita. Pukulan apa? Pukulan segoro geni, seumpama ada di kita. Ada. Seumpama ingin saipi angin, ada di kita. Monggo. Sampean atur nafas, tenang. Nanti diri ini bisa saipi angin. Itu. Kanuragan. Betul. Inti dari ilmu, inti dari semua itu yang ada pada diri yang 7, yang 6, Pak, yang sifat ma'ani ini ada 7, yang 6 itu intinya ada di hayat. Ada di ini. Kalau kita berhenti itunya, Pak, nafasnya itu, ya nggak bisa hidup. Iya. Karena hayat ini lambangnya itu nufus ini, nafas. Keluar masuk. Berapa kali keluar masuk ini satu hari? Berkali-kali. Makanya ini tidak la yanamu itu, Pak, tidak bisa tidur ini. Walaupun sambian tidur ini tidak tidur. Pakun, Pak, masih tetap keluar masuk. Nah, ini keluar masuk ini menandakan hayat. Lah, hayat ini isinya ada hasanah, ada sayyi'ah. Ada kebaikan, ada keburukan.
Ini pasti tidak bisa manusia hilang dari kebaikan atau hilang dari keburukan, tidak bisa. Tetap Pak. Pasti. Kalau tidak ada itu tidak bisa ini, Pak. Ini kalau kita paham, makanya dipaham di situ sehingga apa? Af'al Allah kita tahu. Sehingga ma'rifatullah. Itu. Monggo kalau ada yang tanya, monggo Kak Majuri atau Bapak. Monggo Mas Ami. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.